Surah Al-Kahfi itu 7 anak muda ya, yang ditemani oleh anjingnya, yang ke-8. Ditidurkan di dalam gua selama 309 tahun. Iya. Anjingnya juga ditidurkan 309 tahun. Kalau anak muda ini jelas ya, mereka beriman kepada Allah, menjaga keimanannya. Dia tinggalkan raja yang kafir dan kaumnya demi menjaga keimanan. Mereka dapat karamah, ditidurkan 309 tahun. Itu jelas amalan mereka. Sekarang anjing ini apa amalan dia? Dapat juga keutamaan ditidurkan 309 tahun, tercatat di dalam sejarah, disebutkan di dalam Al-Quran, dibaca hingga hari kiamat. Kata para ulama, karena dia berkawan dengan orang-orang salih. Jelas ya? Supaya diambil pelajaran bahwa berkawan dengan orang-orang salih itu tidak rugi. Itu mungkin diantara hikmah datang pada ayat yang ke-21 di surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Sabarkan diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Abu Thalib ini karena dia meninggal di atas kekafiran dan dia juga punya jasa yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan untuk pamannya. Ya. Maka Abu Thalib pun diberi keringanan siksaan. Harusnya dia dalam lapisan neraka paling bawah karena dia tahu kebenaran, tapi dia tidak masuk dalam Islam. Ya. Maka menjadilah Abu Thalib orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Dan ini hal yang khusus untuk Abu Thalib saya. Tidak berlaku untuk orang lain. Iya. Jadi penghuni neraka itu diringankan siksaannya itu cuma berlaku untuk siapa? Abu Thalib saya. Iya. Baik. Karena itu kalau disebutkan oleh sebagian tukang kisah dan pelawak di masa kini, katanya ada juga yang diringankan siksanya, namanya Abu Jahal. Setiap malam Senin katanya diringankan siksanya. Kenapa? Karena dia memberi hadiah kepada budaknya ketika budak ini memberi kabar gembira bahwa Nabi telah lahir. Ya, nah ini kisah palsu dusta hanya berasal dari tukang kisah saya. Jelas ya? Menyelisihi nas-nas tegas di dalam syariat tentang hukum terhadap pelaku neraka. Ya, fala yukhaffafu anhumul adab, tidak diringankan untuknya siksaan. Itu hukumnya, dasarnya dalam Al-Quran. Diterangkan di berbagai ayat. Tapi khusus untuk Abu Thalib, ini perkecualian. Hanya aja di satu hadits saja. Hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadilah dia orang yang paling ringan siksaannya. Apa ringan siksaan yang paling ringan ini? 2 sendal yang dipanaskan, 2 terompa yang dipanaskan. Belum lagi kaki masuk ke dalam sendal ini, isi kepalanya sudah mendidih. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Itu dahsyatnya api neraka. Ya, kalau di dunia ini ada sesuatu yang membara misalnya, kalau kita dekatkan tangan paling gosong saja kan? Ya, terdekatkan kaki, kakinya paling gosong. Ini nggak menginjak ya, mendekatkan. Ya, atau melepuh. Tapi di hari kiamat belum lagi kaki masuk, isi kepalanya sudah apa? Sudah mendidih. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini terkait dengan Abu Thalib, bagaimana meninggalnya. Iya. Ini juga kita petik pelajaran bahwa hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang seorang cinta kepada ayahnya, cinta kepada anaknya, cinta kepada pamannya, cinta kepada istrinya.
Tapi dia tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang dia cintai. Karena itu ketika Abu Talib meninggal, Nabi Muhammad SAW itu memohon ampunkan untuk pamannya. Maka turun ayat menegur nabinya. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ya. Dan turun ayat yang lain juga, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk kaum musyrikin setelah tampak jelas bahwa mereka ini adalah orang yang masuk dalam neraka jahim. Baik. Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak bisa memberi hidayah kepada ayahnya. Ayahnya mati di atas kekafiran. Istrinya Nabi Lot dan istri Nabi Nuh. Ya, dua perempuan di bawah seorang suami yang salih, dua orang nabi. Bersamaan dengan itu suaminya tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya. Maka hidayah itu selalu dimohon dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah berupa keislaman, hendaknya dia selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat dan hidayah itu. Betapa banyak orang yang diharamkan darinya hidayah. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak manusia, termasuk orang-orang yang mendapat hidayah.